Assalamualaikum, welcome back to my channel Dila Zuardi. Karena di luar masih sering hujan, jadi gue putuskan untuk stay di rumah dan membahas mitos-mitos salah kaprah yang sering dilakukan para pengendara di Indonesia, khususnya di Jakarta. Oleh karena itu, kita akan bahas di video ini. Tapi sebelum itu, kayaknya kurang asik ya kalau videonya itu hitam putih. Kayak TV zaman dulu. Jadi biarkan gue untuk membuat videonya lebih berwarna. Nah, asik kan? Kalau kayak gini kan jadi enak ditonton. Jadi kalian udah siap? Mari kita mulai. Jadi teman-teman, dalam video ini seperti yang gue udah bilang tadi di pembukaan, akan membahas mitos-mitos salah kaprah yang sering dilakukan para pengendara di Indonesia, khususnya di Jakarta. Mitos-mitos yang sering dilakukan padahal tidak ada data atau fakta yang membenarkan kegiatan atau hal tersebut. Atau bahkan mitos ini merugikan ataupun membahayakan para pengendara di sekitarnya. Baik, kita mulai dari mitos yang pertama. Jadi teman-teman, karena sekarang di Jakarta sedang musim penghujan, jadi kita membahas mitos yang pertama adalah mengangkat wiper di saat parkir di bawah terik matahari. Seperti yang sudah kita ketahui, wiper merupakan fitur atau alat yang vital sekali saat kita berkendara di musim hujan. Kebayang dong kalau misalnya kita berkendara tapi wipernya nggak nyala ataupun nyala tapi nggak maksimal menyapu bagian kaca mobil yang diterpa hujan. Nah, biasanya para pengendara atau para pemilik mobil itu mengangkat wiper saat mereka parkir di bawah terik sinar matahari yang mengakibatkan per di dalam batang wiper tersebut jadi lemah. Akibatnya saat menyapu kaca depan mobil itu jadi tidak maksimal, alias dia agak-agak mengambang karena kurang menekan kaca mobil. Nah, jadi banyak mereka pengendara atau pemilik mobil menyalahkan karet wipernya karena sudah getas ataupun sudah mesti diganti. Namun faktanya karet wiper itu bisa bertahan selama lebih dari 3 tahun apabila dijemur di bawah panas terik matahari tanpa harus kalian angkat batang wiper. Fun fact, jadi harga wiper full dengan batangnya itu lebih mahal, sekitar 100 sampai 250 ribu. Tapi harga karet wipernya aja itu sekitar 50 ribu sampai 80 ribu. Nah, jadi semua tergantung kalian mau ganti seluruh batang wiper yang mahal atau hanya mengganti karet wipernya aja setelah 3 tahun lebih yang harganya cukup murah. Untuk solusinya kalian bisa membeli wiper holder, jadi semacam alat kecil yang apabila dipasang itu akan mengangkat sedikit bagian wiper tanpa harus menarik per batang wiper secara penuh. Jadi apabila diaktifkan wipernya dia langsung melipat dan wipernya bekerja seperti biasanya. Dan setelah kalian parkir, kalian bisa mengangkat holder tersebut, jadi membuat karet wiper itu tidak menempel di kaca mobil yang kalian takutkan akan getas apabila terjemur di bawah terik sinar matahari. Next teman-teman, kita masuk ke mitos yang kedua, dan mitos yang kedua ini juga masih berkaitan dengan musim hujan. Yang gue pribadi itu sebel banget sama pengendara yang menyalakan lampu hazard. Yes. Mitos kedua adalah menyalakan lampu hazard di saat hujan deras. Jadi buat kalian-kalian yang masih berkendara mobil khususnya, menyalakan lampu hazard saat hujan deras itu sama sekali tidak membantu. Apabila mau kalian berpikir dengan menyalakan lampu hazard itu dapat mencegah kecelakaan, tidak sama sekali. Itu malah membuat pengendara lain matanya lebih cepat lelah, bingung mau kemana. Dan asal kalian tahu ya, lampu belakang itu setiap mobil sudah didesain sedemikian rupa untuk terlihat saat kabut gelap, hujan badai sekalipun. Jadi apabila tidak terlihat, maka mobil itu gagal dan tidak boleh diproduksi massal. Itu kalian harus ingat. Apalagi buat pengendara yang usianya di atas 40 tahun yang mungkin indera penglihatannya itu sudah berkurang. Saat hujan lebat, cuaca gelap, kalian menyalakan lampu hazard, beliau akan sangat tersiksa dengan keadaan lampu hazard di kendaraan kalian yang menyala berkedip-kedip, akan membuat mata pengendara
yang usianya sudah lanjut itu lelah. Jadi kalian nggak perlu tuh repot-repot menyalakan lampu hazard saat hujan lebat. Toh juga saat hujan lebat tidak ada sapi terbang, rumah-rumah terbang, rumah-mobil terbang diangkat sama angin twister kan. Jadi nggak perlu waspada banget seperti yang kalian bayangkan. Jadi tenang, dengan kalian menyalakan lampu utama, insya Allah kalian nggak akan dihajar dari mobil dari belakang. Jadi penggunaan lampu hazard itu hanya digunakan untuk darurat. Apabila kalian mengalami hal-hal yang tidak diinginkan untuk berhenti waspada di pinggir jalan atau di pinggir tol, kalian bisa menggunakan lampu hazard. Atau lagi cruising di tol, lagi steady 80 atau 100 km per jam, tiba-tiba di depan ada traffic, apapun kejadiannya, entah kecelakaan, entah apapun itu yang membuat kalian harus brake, ngerem secara dalam sampai menurunkan kecepatan kira-kira 40-20. Nah itu untuk memberitahu pengendara di belakang kalian boleh menyalakan lampu hazard. Jadi solusinya adalah kalian cukup menyalakan lampu senja, lampu yang kecil, atau sekalian lampu utama saat hujan deras. Itu sudah sangat amat cukup. Jadi please, sekali lagi, jangan nyalakan lampu hazard saat hujan. Yang selanjutnya masih berkaitan dengan lampu hazard, yaitu melewati perempatan dengan menggunakan lampu hazard. Ini juga gue bener-bener sebel, kesel ngelihatnya. Buat kalian yang menyalakan lampu hazard di perempatan, aduh, sekali lagi, please jangan bikin aturan sendiri. Itu hanya menuruti ego kalian aja. Banyak pengendara mobil yang menggunakan lampu hazard saat melewati perempatan, yang maksudnya mungkin dia ingin memberitahu pada pengendara-pengendara di sekitar kalau, "Woi, gue pengen lewat nih, gue pengen lurus, lu jangan macem-macem, lu kasih gue jalan." What? Apa maksudnya? Itu hanya ego doang. Itu hanya ego biar lu dikasih jalan. Padahal kalau misalnya lu ngambil SIM ya di secara resmi dan mau ke sana, itu prioritas utama saat perempatan adalah siapa yang dulu masuk ke ujung perempatan. Jadi kalau lu masuknya telat, lu pakai hazard, lu pura-pura lu dikasih, itu egois bos. Selanjutnya juga pengendara yang sebelah kiri kendaraan lo itu akan menganggapnya lo tuh bakal belok kiri karena dia nggak bisa melihat sen lo yang sebelah kanan. Sebaliknya, pengendara di sekitar lo yang sebelah kanan akan menganggap lo akan belok kanan karena dia nggak akan melihat sen lo yang sebelah kiri. Alhasil apa? Bam, di perempatan. Jadi menurut gue itu adalah sebuah mitos yang salah kaprah, aturan-aturan yang bikin sendiri karena keegoisan seorang pengendara. Jadi nyalain aja hazard untuk melewati perempatan. Selamat siang mas. Iya. Maaf mengganggu waktunya mas. Iya. Mau minta waktunya sebentar boleh? Boleh. Kenapa ini kok bawa kamera sih? Oh maaf mas, ini cuma buat dokumentasi aja. Oh, Jadi tadi saya melihat mas melewati perempatan dengan menggunakan lampu hazard. Memang fungsi lampu hazard untuk apa mas ya? Ya tadi kan gua perempatan, kanan kiri, daripada gua bingung kanan kiri mendingan gua nyalain hazard lah. Oh itu aturan dari mana mas ya? Apa sudah ada peraturan ya? Baklah peraturan hidup gua lo, ngatur gua. Oh, iya. Peraturan gua sendiri lah. Iya baik mas. Please bos, jalanan bukan punya lo. Jadi lampu hazard sejatinya adalah fitur kendaraan yang berguna untuk mengirimkan tanda atau pesan kepada pengemudi lain, ibarat bentuk komunikasi antar sesama pengendara. Lihat aku, perhatikan aku di sini, tolong aku. Nah, itu dia tanda lampu hazard. Jadi faktanya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan di jalan. Pasal 121 yang berbunyi, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan. Jadi dapat diuraikan bahwa yang dimaksud dengan isyarat lain adalah lampu hazard atau lampu darurat, senter bila tidak ada segitiga pengaman,
Dan darurat yang dimaksud adalah dalam kondisi mogok atau mengganti ban di pinggir jalan. Oke, jadi sekian aja pembahasan tentang lampu hazard baik hujan dan melewati perempatan. Gua harap setelah mereka-mereka yang nonton video gue ini jadi tahu gimana sih rasanya atau gimana sih seharusnya penggunaan lampu hazard. Jadi mitos yang selanjutnya adalah memanaskan mobil terlalu lama. Sekarang kita sudah masuk di awal tahun 2021 dan masih aja kalian manasin mobil sampai berlama-lama. Berapa lama waktu kalian untuk memanaskan mobil? Coba komen di bawah. 1 menit, 5 menit, 10 menit, 15, 20, 30 atau 2 hari manasin mobil? Faktanya sekarang mobil-mobil keluaran tahun 2000 ke atas itu sudah nggak perlu lagi dipanasin. Jadi buat kalian yang masih manasin mobil terlalu lama, kalian bisa dibilang katro kalau kata Mas Tukul kan. Sorry to say, kalian katro. Faktanya mobil-mobil zaman sekarang keluaran terbaru di atas tahun 2000 sudah dilengkapi termostat. Termostat akan mengatur panas dalam kisaran suhu tertentu, juga dapat menjaga temperatur mesin agar stabil baik dalam kecepatan rendah ataupun tinggi. Ketika kunci dikontak, diputar ke posisi on, pompa oli langsung otomatis memompa di bagian atas mesin, sehingga tidak perlu dipanaskan terlalu lama. Kecuali mobil kalian itu keluaran tahun 1883 maksudnya, sampai tahun 70-an. Nah itu yang tidak dilengkapi sensor-sensor, yang tidak dilengkapi termostat, yang masih karburator, itu masih masuk akal untuk manasin mobil agak lama dan digas-gas untuk manasin mesinnya. Itu masih masuk akal. Tapi tidak berlaku untuk mobil modern seperti sekarang ini, yang sejatinya manasin mobil itu cukup 1 menit, 2 menit udah kelamaan, 3 menit mau ngapain? Mobil balap terus digas-gas biar panas gitu. Emang knalpot tuh apaan? HKS, OR nih. Knalpot standarnya pakai digas-gas. Jadi teman-teman, sekian dulu ngebahas mitos-mitos salah kaprah yang sering dilakukan para pengendara di Indonesia, khususnya di Jakarta. Buat lo semua yang gak setuju sama gue, komen di bawah kenapa dan mitos yang mana. Buat kalian yang setuju, good. Oke, you are in the club. Mungkin selanjutnya gue akan ngebahas mitos-mitos yang lain lagi yang mungkin merugikan ataupun membahayakan para pengendara sekitar kalian. Ataupun kalian punya ide ngebahas mitos yang mana lagi, tolong komen di bawah. Nanti gue akan riset mitos-mitosnya, gue akan cari data dan faktanya, dan gue akan bikin videonya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Salam hangat, salam sehat untuk keluarga kalian di rumah. Jangan lupa dukung gue untuk subscribe, nyalakan tanda lonceng, like, comment, and share video gue jika kalian suka. Jangan lupa untuk selalu kontrol emosi saat berkendara. Wassalam.